Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Herbiana dari kelas 12 MIPA 1 Mandua Langkat dengan nomor absen 0015. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas pembelajaran dari mata pelajaran fikih, yaitu menjelaskan materi tentang qiyas. Qiyas secara bahasa adalah menyamakan atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah upaya menyamakan hukum yang tidak disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah dengan yang telah disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan ilat atau sifat hukum. Contoh-contoh qiyas yaitu pertama, menyamakan hukum narkoba dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Kedua, menyamakan hukum wajibnya zakat pada harta anak-anak dengan harta orang dewasa karena sama-sama bisa bertambah atau berkembang. Yang ketiga, menyamakan keharaman memukul orang tua dengan mengatakan karena sama-sama menyakiti. Adapun sebab-sebab dilakukannya qiyas yaitu pertama, karena adanya persoalan yang tidak dijelaskan dalam status hukum Al-Quran dan Sunnah maupun ijma. Kedua, adanya persamaan ilat atau sifat hukum antara yang belum ada status hukumnya dengan yang disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah maupun ijma. Selanjutnya ada rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Pertama, ashal, yaitu masalah yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma. Contohnya itu seperti khamar. Yang kedua ada furu, yaitu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma. Contohnya seperti narkoba. Yang ketiga ada ilat, yaitu sifat yang sama terdapat dalam ashal dan furu, seperti sifat memabukkan yang terdapat pada khamar dan narkoba. Keempat, ada hukum ashal, yaitu hukum yang terdapat pada ashal, seperti hukum haramnya khamar. Selanjutnya, macam-macam qiyas. Qiyas yang pertama yaitu aulawi, yaitu ilat pada furu lebih kuat dari ilat pada ashal, seperti unsur menyakiti orang tua, memukul orang tua lebih tinggi daripada mengatakan Yang kedua, qiyas musawi, yaitu ilat pada furu sama dengan ilat pada ashal, seperti unsur menghabisi pada membakar harta anak yatim. Ketiga, ada qiyas adna, yaitu ilat pada furu lebih rendah dari ilat pada ashal, seperti menyamakan keharaman laki-laki memakai perak yang dikiaskan kepada keharaman memakai emas. Selanjutnya ada qiyas shib, yaitu adanya keraguan dalam penentuan ilat pada ashal karena adanya beberapa kemungkinan seperti ilat zakat profesi yang biasa dikiaskan pada zakat perdagangan maupun zakat pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan qiyas sebagai dalil hukum. Yang pertama, jumhur ulama menjadikan qiyas sebagai dalil hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Terus, Mu'tazilah hanya menerima qiyas yang ilatnya disebutkan dalam nas, Al-Quran, dan Sunnah, seperti ilat pada furu lebih kuat daripada ilat pada ashal. Yang terakhir, Jahahiriyah dan Syiah menolak qiyas sebagai dalil hukum. Adapun kesimpulan dari qiyas adalah qiyas merupakan penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.